Action. Minasan konnichiwa. Kamu lagi nonton channel Indo Jepang. Namaku Mika. Aku orang Indonesia keturunan Jepang, tinggal di Jepang kadang-kadang, di Indonesia kadang-kadang. Dan beberapa orang kenal aku biasanya dari TikTok, dan inilah channelku Indo Jepang. Seperti biasa, hari ini adalah Q&A. Setiap aku Q&A selalu ada makanan. Kali ini makanannya adalah hanjuku tamago. Jadi aku mau siapin dulu hanjuku tamago, baru sambil makan aku akan jawab Q&A dari teman-teman. Ikuso! Wow. Nah, gini guys, hanjuku tamago. Mari kita potek. Wah, salah ya, terbalik. Oishiso ja. Oishiso. Oke. Jadi Q&A kali ini karena aku YouTube-nya sudah nyampe 10.000. Yeay. Jadi aku buka Q&A pertanyaan di Instagramku mikakubo911. Aku akan bacakan satu-satu. Nggak semuanya mengenai pertanyaan, berapa ada yang ngasih semangat supaya aku lebih rajin konten lagi. Daisuki, kyun desu. Cobain dulu ya. Aku lapar banget. Pertanyaan pertama, udah 10.000 nih nggak ada niatan buat collab sama YouTuber Indo yang di Jepang, Jerome atau Donna Muramatsu? Biasanya yang YouTuber yang besar itu yang nyari yang kecil kan? Aku tuh nggak bisa yang model nyamperin mereka yang udah pada followernya banyak banget, yang udah jadi bintang, udah jadi artis, untuk ngajak-ngajak mereka collab. Gak enak men, malu saya. Tapi mudah-mudahan aja satu saat aku di notice, lalu diajak collab bareng, aku nggak bakal nolak. Soalnya kan nggak enak gitu kalau nyamperin mereka, minta supaya kita diajak collab. Paham kan ya logikanya gimana gitu? Iya, mereka pasti sibuk sekali. Lanjut, boleh tips first steps buat cara kerja di Jepang? Aku pernah upload di YouTube yang ini, tapi singkatnya ya aku jawab lagi. Kalau kamu mau ke Jepang, coba ikut beasiswanya supaya pengeluaran kamu itu nggak terlalu banyak. Sisanya karena kalau kamu niatin kesini buat sekolah, dalam artian visa student, atau kamu ikut pakai visa magang ya, visa bekerja, jishuse, itu butuh uang. Dan untuk sekolah secara normal, tanpa pakai beasiswa, dan juga untuk ikut magang, itu uangnya cukup perlu banyak banget soalnya. Sambil kalau kamu udah kesini, udah pakai visa apapun kamu kesini, berdoalah supaya kamu dapat kantor yang mau ngasih kamu visa kerja. Karena itu pun sulit buat supaya dapat kantor Jepang yang mau ngasih kamu visa kerja. Kamu harus jadi orang yang berkualitas banget dan kasih ke kantor itu alasan kenapa mereka harus support visa kerja kamu, perpanjang visa kerja kamu di Jepang. Selain itu, mudah-mudahan juga kamu menikahlah sama orang lokal, sama orang Jepang supaya kamu dapat visa suami atau visa istri dari warga negara Jepang. Itu juga kamu akan bisa tinggal lama di sini dan cari kerja.
Oke. Tempat favorit yang pernah dikunjungi, dikasih 5. Aku suka Universal Studio Jepang di Osaka. Aku suka Fuji-Q Highland karena aku suka naik roller coaster. Aku suka dimanapun yang Gunung Fuji kelihatan karena Gunung Fuji itu gunung favoritku. Cantik sekali. Dan aku suka yang bunganya bagus. Salah satunya ada di Fukuoka, namanya Nokonoshima. Aku pernah foto, aku pernah jadiin vlog juga ya. Terus yang kelima, aku suka Kawachi Wisteria Park kali ya. Aku juga pernah masukin di vlog. Hai, Kamika, what is your biggest motivation in life? Gimana caranya deal with overthinking? Satu-satu ya, biggest motivation itu aku bisa bilang mungkin kegagalan-kegagalanku di masa lalu ya, karena waktu kecil semasa sekolah itu aku anak yang tidak pede, selalu merasa tidak cantik, selalu merasa kurang, dikatain gendut, dikatain jelek. Aku memang nggak pernah ranking 1 sih waktu SD, tapi ya ranking mungkin 5 gitu. Tapi itu cukup membuatku tumbuh jadi anak yang kurang percaya diri. Dan aku selalu merasa, kok kayaknya gue gagal mulu ya gitu. Banyak banget kegagalan yang timbulnya tuh sebetulnya cuma dari pikiran. Karena aku masih kecil aja pikirannya udah negatif terus ya. Aku sebetulnya kayaknya cukup pintar sih. Cuma ya itu dia, aku selalu merasa kayaknya gue bakal gagal nih. Misalnya aku udah belajar, tapi begitu waktunya ujian, aku selalu merasa kayaknya gue gak bakal bisa nih, gak bakal bisa. Beneran yang aku udah pelajarin tuh lupa semua. Jadi akhirnya berapa kali nilaiku tuh jeblok, ada yang jelek. Pokoknya ada kegagalan. Nah, kegagalan itulah di masa lalu yang membuat aku termotivasi untuk bikin masa depanku jauh lebih baik lagi. Apalagi pas kuliah, aku kan masuk ke interior design ya. Itu Fakultas Seni Rupa dan Desain. Yang mana aku ini anaknya bagian kreator banget kan. Aku bisa gambar, aku bisa main musik, aku suka segala sesuatu yang bikin dari nol sampai jadi. Makanya waktu masuk ke kampus itu, rasa percaya diriku tuh balik. Akhirnya nilaiku baik semua. Termasuk IPK ku bagus lah, 3,3 sekian. Waktu sebelum lulus juga pernah di atas 3,5 IPK-nya. Jadi bukan masalah, aku nggak percaya kalau ada anak bodoh ya. Itu cuma kurang motivasi aja. Karena saat itu aku nggak berani bilang ke siapa-siapa karena aku juga nggak terlalu deket sama orang tuaku. Jadi aku keep semuanya sendiri selama aku kecil. Segala kesedihan, ketakutan itu aku keep sendiri. Jadi itu ya, motivasi terbesarku adalah aku ingin membayar semua kegagalan yang aku udah bikin di masa lalu. Mudah-mudahan ya. Gimana caranya deal with overthinking? Termasuk aku overthinking terus sih tiap hari. Cuma cara kita untuk mengatasinya itu berbeda tiap orang. Aku ngerasa nyamannya itu kalau aku menulis. Dan kalau aku ngobrol sama diriku sendiri atau kalau aku berdoa bicara sama Tuhan. Dan biasanya overthinking itu kan sesuatu yang negatif yang kita pikirin. Aku coba akan tulis sesuatu yang lawan arahnya dari overthinkingku itu. Jadi kayak api, aku kasih air dingin. Itu kalau aku ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa nyari sendiri gimana cara buat meredam overthinking masing-masing. Kami kan boleh ceritain Kak di sana kerja bidang apa dan cara biar kerja di sana gimana? Waktu pertama aku datang ke Jepang setelah aku selesai sekolah bahasa Jepang, aku kerja di bagian business development, satu perusahaan untuk bikin electronic book. Setelah itu selesai, karena itu kan kerjaan kantor full time gitu, aku nggak terlalu suka dengan kerjaan full time kantor ya. Jadi begitu company itu sebetulnya penjualannya kurang bagus, akhirnya melakukan pengecilan perusahaan, aku kena PHK. PHK itu nggak selalu jelek, kalau di Jepang PHK itu bagus karena mereka akan kasih kita pesangon. Aku dapat uang dari pemerintah selama 6 bulan, kayak digaji gitu ya. Selama 6 bulan itulah aku mulai training sebagai local guide Jepang. Yang mana pekerjaan ini aku suka banget karena sampai sekarang ya, walaupun sekarang lagi pandemi, tapi sampai sekarang itu aku tetap akan bekerja sebagai local guide kalau Jepang buka lagi. Mungkin di sini yang nonton juga banyak yang udah pernah jadi peserta turku. Cara biar kerja di sana tadi udah aku jelasin ya. Pertama kali ke Jepang kesannya gimana? Makan dulu ah. Kesan pertama kali aku ke Jepang itu satu kata, sedih. Karena nggak pernah kepikiran aku untuk tinggal di Jepang sama sekali. Waktu itu aku sempat ada usaha sendiri buat interior design, terus kurang modalnya habis. Jadi aku mau kerja di Jepang, cari modal, setahun 2 tahun kemudian aku pulang ke Indonesia, rencananya seperti itu.
Tapi setelah aku nyampe di Jepang, saat itu aku tuh punya pacar, yang mana kita baru banget jadian 1 bulan, dan aku udah bilang sama dia bahwa aku akan jauh, kita akan LDRan. Dan dia bilang katanya mau nunggu atau mau nyusul ke Jepang juga. Cuman mungkin karena nggak terlalu kuat ya kalau cowok ya, jauh-jauhan. Jadi pokoknya singkat cerita, 1-2 bulan aku di Jepang, dia ini tiba-tiba nge-ghosting aku. Pasti rasanya sedih sekali ya, karena kita kan selalu berpikir bahwa pacar kita ini akan jadi orang yang terakhir. Karena dia terakhir, aku akan seriusin sama dia dan aku akan menikah sama dia. Pasti ada pikiran seperti itulah ya. Tapi ternyata tidak gitu. Jadi makanya pasti patah hati banget kan saat itu dia. Aku kenapa bilang pertama kali ke Jepang tuh sedih. Aku juga nggak punya uang. Orang dewasa kalau nggak punya uang tuh nyesek banget. Pusing banget pasti. Paham lah ya. Terus aku juga karena nggak bisa bahasa Jepang, jadi banyak kebingungan gitu ya, kemana-mana nggak ngerti, mau ngomong apa nggak paham. Abis itu juga nggak punya temen kan, di sini belum ada temen juga. Saat itu internet nggak kayak sekarang, temen-temennya bisa video callan sama teman-teman, bisa video call sama keluarga. Waktu itu nggak kayak gitu, dulu tuh cuma ada Yahoo Messenger, dan aku tuh harus minjem komputer kakak aku kalau mau Yahoo Messengeran. Sementara di Indonesia waktu itu internet jelek banget. Jadi si mantanku itu waktu itu juga nggak bisa ngobrol sama aku setiap saat kayak sekarang. Juga orang tuaku kan termasuk keras ya, nggak mau keluarin uang kalau nggak perlu banget. Jadi awalnya itu nggak ada niatan sama sekali untuk aku disekolahin bahasa Jepang ya. Jadi cuma buat cari kerjaan apa aja yang tanpa ngobrol bahasa Jepang lah. Karena waktu itu cuman kayak kalau bisa ngelipet-lipet bento atau kerja pabrikan gitu juga ya aku nggak apa-apa, namanya juga kan tujuannya bukan untuk sekolah. Tujuanku ya untuk nyari modal. Terus aku lihat berapa orang ada kok yang kerjaannya cuman bahasa Inggris, bahasa Indonesia doang, bisa kerja di Jepang. Oh kenapa gue nggak bisa? Oh ternyata jalan hidupku tuh lain. Tuhan tuh maunya aku harus bisa bahasa Jepang dulu. Pokoknya tidak seberuntung mereka lah. Jadi aku harus mohon sama orang tuaku. Kakakku juga bantuin mohon sama orang tuaku bahwa kalau mau Mika bertahan di sini, keluarkanlah modal untuk dia sekolah bahasa Jepang. Karena susah juga ini anak kalau nggak ngomong bahasa Jepang. Mau kerja apa di sini gitu ya. Akhirnya mamaku, papaku juga waktu itu nggak terlalu banyak uang. Jadi dengan terpaksa aku dibantu untuk bisa sekolah bahasa Jepang. Dan aku kan datang musim dingin ya. Bayangin aja udah sepi, dingin, di ghosting sama pacar, nggak punya duit, nggak punya temen, nggak bisa bahasa Jepang. Pokoknya itu perasaan terburukku tuh mengingat kesan pertama datang ke Jepang. Sekarang sih udah enggak. Kota yang cocok untuk couple liburan di Jepang. Wah, kalau aku punya pasangan, kemanapun aku pergi sama dia, aku seneng. Cocok aja pasti. Tapi mungkin karena aku suka bunga, aku akan ajak dia ke taman. Kota manapun yang ada taman bunga yang bagus. Aku juga suka wahana yang cukup ekstrim gitu kan, kayak roller coaster. Mungkin aku juga akan ajak dia naik itu. Kota yang cocok ya semua kota ya. Udah pernah punya pacar cowok Jepang? Belum. Yang suka sama aku ada orang Jepang, tapi dia nih kayak jamet lokal gitu loh. Soalnya nggak kayak orang Jepang kebanyakan kan. Dia tuh suka foto selfie dirinya, cuma pakai kayak baju kaos dalam gitu, dan dia pamerin ototnya dia. Terus rambutnya pirang, alisnya dikerok gitu-gitu, yang ya pokoknya jamet. Oh, karena orang Jepang jadi jemet ya, Jepang metal, begitulah. Jadi dia suka sama aku tapi aku nggak suka modelan gitu. Selamat Kak Mika, kakak gimana bisa konsisten bikin konten, ajarin dong. Awal-awal aku bikin konten itu karena nggak ada yang nonton, itu betul-betul karena balik ke diri sendiri. Karena ternyata aku suka cerita. Oh ternyata ada juga ya yang mau nonton walaupun viewsnya cuma 10, walaupun like-nya cuma 1, itu pun keluargaku misalnya, itu pun temenku misalnya. Awal-awal waktu follower dikit aku nggak segitu konsistennya kok, bener-bener kayak cuma ya udahlah, lagi pengen bikin ya bikin. Tapi terutama sejak follower TikTok itu mulai tambah, dan aku baru tahu yang namanya sistem For You page, FYP itu kayak gitu. Aku tuh sampai kaget kok banyak orang yang komen, nge-like. Dan waktu itu memang pas kontennya tuh lagi something yang lucu gitu. Jadi banyak yang ketawa. Oh, aku ternyata seneng ngeliat orang lain ketawa. Di situ aku udah mulai tahu sistemnya. Oh, ternyata semakin menarik konten kita, akan ada orang yang komen, like, dan konten kita itu akan viral gitu ya kalau sistemnya di TikTok ya. Di situ aku udah mulai seriusin. Kemudian followerku jadi 100.000, sering viral lagi jadi 200.000 gitu ya. Bahkan sampai muncul di TV. Itu loh yang net TV yang
TikTok gitu-gitu. Nah, sejak itu hal yang bikin aku konsisten adalah karena aku seneng ngelihat orang lain terhibur sama apa yang aku bikin. Baik lagi, aku nih kayak diciptakan sebagai memang kreator. Aku suka bikin apapun dari nol, jadi aku bisa nikmati, apalagi kalau orang lain bisa nikmati dan mereka senang, itu aku senang banget. Terus juga semakin kesini makin banyak komen, DM masuk, nanyain kapan bikin video lagi, kapan ngevlog lagi, kapan jalan-jalan lagi, kapan masak-masak lagi. Itu juga jadi motivasi. Gitu. Culture shock pertama yang aku rasakan di awal-awal waktu ke Jepang. Bukan culture shock sih, lebih ke aku tuh agak kaget waktu tahu orang Jepang itu banyak yang introvert. Hampir semuanya introvert. Sementara kalau aku memang ada sisi introvertnya, tapi aku kan ambivert ya, tengah-tengah. Cuma orang Jepang nih banyak banget yang introvert gitu loh. Mereka tuh nggak terlalu suka untuk basa-basi ngobrol sama orang yang nggak dikenal gitu. Kalau opa-opa, oma-oma Jepang gitu masih nyapa sih. Konnichiwa, thank you desu ne, gitu. Aku pernah ya dulu waktu tinggal di apartemen sebelum pandemi, jadi ada lift apartemen itu nggak terlalu besar, tapi ya muat lah, 4 orang, 5 orang muat lah. Jadi setiap aku mau naik lift, mau naik ke kamar, misalnya ada cowok lewat di belakang mau naik lift gitu. Mereka tuh sampai kayak belaga ngecek kotak pos dulu, terus beli minum dulu. Bener-bener kayak menghindari untuk satu lift sama aku gitu. Kenapa aku tahu dia mau naik? Karena waktu tahu liftnya lama dan aku masih nunggu lift, dia tuh langsung milih untuk naik tangga ke atas. Sopankah begitu? Kayaknya mau sekedar salam konnichiwa gitu aja nggak mau gitu loh. Aisatsu kayaknya males banget mereka. Gitu aja sih. Dan aku juga kadang sebel juga kalau misalnya aku lagi sama teman-teman yang bukan bahasa Jepang ya, mungkin kami ngobrol bahasa Indonesia, mungkin kami ngobrol bahasa Inggris di kereta gitu. Sukaan kadang-kadang ada orang Jepang di sebelah kita tuh langsung pindah gerbong gitu ya, ngejauhin kami. Itu juga buat mereka tuh, mereka mikir apa ya? Mungkin mereka mikir kayak gitu biasa kali, tapi kita tuh kayak dijauhin like emangnya kita kayak ada penyakit atau apa gitu. Itu aku aja sih, kadang aku tersinggung juga kalau mereka seperti itu sama aku. That's all. Ya itulah, orang Jepang introvert banget. Hai Nathan, kangen Fukuoka nggak kami? Aku kangen banget pasti. Lagi nyari tanggal buat kesono lagi, tunggu ya. Fukuoka itu lebih enak daripada Tokyo. Jauh. Kak, coba ceritain gimana bisa kerja di Jepang. Tadi udah ya? Oh, aku ya? Sebetulnya mau kerja di Jepang atau enggak, kamu punya visa nggak yang bisa bawa kamu masuk ke sini? Visa turis itu nggak bisa untuk kamu pakai buat kerja di Jepang ya, karena cuma 15 hari atau 30 hari, aku lupa. Kalau aku, visaku tidak keduanya karena papaku orang Jepang. Aku dapat visa keluarga orang Jepang. Gitu ya, makanya aku bisa ke sini. Aku bisa urus tinggal di sini dan aku bisa kerja. Ini dia semua tapi nanyanya banyak, nggak apa-apa ya. Kak, cara membahagiakan diri sendiri karena hidup sendiri di Japan. Musuh utama itu ada di pikiran. Dan pikiran itu datangnya dari si iblis. Selalu ada aja yang mencoba untuk mencuri sukacitanya kamu. Itu dia masalahnya. Nggak usah di Jepang. Di tempat rame-rame pun, ada keluarga pun, kalau kamu kalah sama pikiran kamu sendiri yang selalu ngebawa kamu down, pasti kamu akan ngerasa, kok gue sendirian ya? Padahal teman gue banyak. Pokoknya musuhnya itu ada di pikiran kalau aku ya. Jadi cara bahagiain diri sendiri ya ada di pikiranku. Dan itu adalah harus dari diriku sendiri sama Tuhan. Karena jangan sampai kita bahagia karena orang lain ya. Karena manusia itu mengecewakan. Jadi walaupun aku hidup sendiri, yang penting jangan nganggur, jangan goler-goleran. Karena kalau kita nggak produktif itu pasti I feel like a crap. Jadi aku harus bikin konten misalnya, aku harus ngupload, aku harus ngedit video, ngedit konten kayak gitu. Maka dengan sendirinya aku akan merasa, oh aku produktif nih, oh aku happy nih. Terus kalau kamu masih student gimana? Belajar misalnya, beresin kamar, beresin rumah. Karena ada terapi ketika kita udah ngebersihin itu semua. Sama kayak olahraga. Pokoknya habis olahraga tuh kita feeling good ya ngerasanya. Jadi pokoknya jangan nganggur lah. Jangan males. 3 makanan favorit. Natto. Apapun yang kaiseng dan mentah. Seafood ya. Wagyu steaki. Best experience. Waktu aku kerja abis nganter peserta tour. Ini di Hokkaido. Waktu itu lagi musim dingin. Dan kayaknya waktu itu mungkin ada sedikit masalah dalam tour ya. Jadi saat itu aku tuh lagi agak nggak dalam kondisiku yang paling baik lah. Terus hotel waktu kita istirahat itu ada onsen, lantai paling atas, nggak tinggi sih hotelnya.
Dan saat itu kalau onsen Jepang itu kan kita mandi sama semua cewek gitu, ya nggak pakai baju ya, biasalah kayak gitu. Cuma saat itu aku dapet tempat yang di luar yang atapnya nggak ada, jadi langsung lurus sama langit gitu. Dan saat aku berendam, kanan kiriku sih nggak ada orang ya. Dan itu sambil hujan salju. Jadi sambil mandi, sambil ketetesan salju gitu, itu enak banget. Udah kan kita rendam air panas ya, saljunya di atas tes gitu, itu enak banget. Langsung kayaknya masalah tuh pada hilang. Langsung kayaknya pengen nyanyi haleluya. Arti menikmati hidup dewasa. Dewasa itu nggak tergantung umur. Dan banyak juga dari kita masih umur belasan takut banget pengen ke umur 20 gitu ya. Takut banget, tahun depan umur gue 25, dihitungin terus. Aduh, umur gue udah 30 gitu ya. But I'm telling you, setiap tahun aku ngerasa hidupku jauh semakin lebih baik. Mungkin karena aku selalu prepare. Aku tahu tahun depan misalnya aku udah umur sekian, aku prepare, aku pengen targetin ini. Tapi sesuai kemampuanku ya. Semakin dewasa itu biasanya kita tuh semakin merasa tidak bahagia. Banyak banget orang-orang dewasa ngerasa, kok kayaknya enakan waktu gue masih SMA ya, hidup ya. Kayaknya waktu gue kecil enak banget ya. Jadi dewasa gini banget ya. Padahal cara berpikir kayak gitu salah banget teman-teman. Itu akan bikin kamu semakin merasa nggak suka sama kedewasaan kamu. Nggak suka setiap kamu ulang tahun. Makanya di-prepare. Terutama pikiran yang paling harus di-prepare. Karena orang dewasa itu biasanya ngerasa, ya udahlah gue udah tua, ya udahlah gue udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, badan gue juga udah encok terus misalnya ya. Aku bisa bilang aku menikmati banget kedewasaanku. Aku nggak mau menyerah sama umur. Kebanyakan orang bilang, usia tambah tua tambah nggak produktif. Salah banget menurut aku. Aku tetap belajar, aku belajar ngedit, aku belajar bahasa baru, aku tetap berusaha untuk ketemu dan kenalan sama orang-orang baru, aku tetap datangi tempat-tempat yang aku belum pernah pergi. Jadi kesimpulannya, arti menikmati hidup dewasa buat aku punya goals bahwa ketika waktunya tiba aku harus pergi dari dunia ini, aku pastikan aku tersenyum karena sudah banyak banget yang aku kerjakan, karena aku sudah sangat menikmati masa mudaku dan juga masa tuaku. Aku sangat menikmati tempat yang aku pergi, makanan yang aku makan, video yang aku bikin yang mungkin akan ditonton oleh banyak orang. Dan mungkin juga mengerikan sih ya, mungkin di dalam peti akunya nyengir gitu. Waktu bayi kita lahir, kita nangis, orang banyak yang ketawa, udah lahir. Sebaliknya waktu meninggal, kita tersenyum bahagia, orang sekitar kita akan menangis karena kepergian kita. Cimika satu hal yang paling disukai di Indonesia, tapi di Jepang hal itu nggak ada. Aku nambah dulu ya telurnya. Menurutku Jepang itu terlalu sepi negaranya. Satu hal ketika aku pulang Indonesia, aku sangat menikmati suara-suara yang nongol dari tetangga sekitar, dari lingkungan sekitar. Contoh, kayak suara azan, suara orang jualan, suara tetangga ngobrol misalnya. Kayak gitu tuh kayak ngerasa, oh iya, dunia belum kiamat. Kalau di Jepang kan sepi banget, kayak gituan nggak ada. Apalagi suara paket. Kak, kalau menurut kakak tentang cewek yang mau lanjut sekolah S2 dan cari beasiswa keluar gimana? Waktuku masih kuno pikirannya. Aku nggak pernah masalah cewek mau kuliah setinggi apapun, go ahead. Tapi kalau orang tua kamu nggak setuju, itu problem sih. Saranku coba minta bantuan sama keluarga sekitar, sama om kamu, tante kamu misalnya. Pokoknya yang bisa dimintain bantuan untuk ngobrol sama orang tua kamu soal pengennya kamu ngelanjutin S2. Yang kedua, berdoa juga supaya Tuhan bukain pikiran orang tua kamu dan ngizinin kamu untuk S2. Mudah-mudahan ya. Kenapa aku memutuskan membuat YouTube? Tahu nggak sih, YouTube tuh udah lebih ada duluan daripada TikTok loh. Kalau sekarang kan kayaknya lebih banyak podcast dan keren-keren banget gitu bikinnya. Kalau dulu tuh ya, YouTube itu tuh sangat sederhana gitu loh. Orang cuma masak air. Hai guys, hari ini gue mau bikin telur gitu ya. Dan ternyata ada yang nonton. Dan aku nyoba-nyoba sih. Nyoba-nyoba karena juga ada beberapa teman aku ternyata udah mulai ngupload YouTube gitu ya. Terus aku lihat, wah mereka lumayan ya subscribernya, ada 200, ada 300. Padahal nggak dikasih teks apa-apa gitu ya, upload doang. Ada yang nonton. Jadi aku juga akhirnya mulai coba-coba bikin. Tapi aku pastinya nggak mau sembarangan kayak ya udah upload terus nggak kasih keterangan apa-apa, enggak. Aku pastinya aku pengen yang aku bikin itu berguna lah. Jadi aku mulai upload jalan-jalan di Ambon. Waktu itu akunya nggak nongol ya, cuman suara doang karena belum pede mukanya nongol.
Terus habis itu aku mulai coba cerita tentang gimana sih buat kerja di Jepang, hidup di Jepang kayak gitu ya. Kayak teman-teman bisa lihat di list video aku. Jadi aku memutuskan bikin YouTube karena ingin berbagi sesuatu yang berguna buat yang nonton. Dan aku sedih sih sebetulnya kalau ngelihat banyak sekali konten yang tidak mendidik ya. Sama mungkin kayak teman-teman juga. Banyak konten yang sebetulnya nggak ada tujuan, memamerkan sesuatu yang nggak ada faedahnya untuk orang tonton. Ya apapun itulah yang nggak berguna, aku tuh sedih kalau ngelihat terlalu banyaknya adik-adik kita ngelihat yang kayak gitu ya. Jadi mungkin aku pengen jadi bagian dari beberapa kreator yang bisa kasih video yang cukup berguna lah. Kak, kalau di Jepang kan suka makan makanan mentah gitu ya, apa nggak ada bakteri jadi sakit perut? Jarang sekali ada kasus seperti itu. Selama aku hidup di Jepang, aku bisa percaya sama ini negara penuh. Terutama bagian food quality check-nya. Negara Jepang itu nggak main-main sama quality check apapun. Contoh ya, di sini banyak barang dari China, made in China udah banyak. Tapi dengan quality check dari Jepang. Jadi walaupun itu barang-barang misalnya dari made in China, bukan dari Jepang ya, barangnya juga murah banget, tapi kualitasnya bagus. Bukan yang modal cepet rusak kayak gitu. Apalagi makanan yang masuk ke tubuh. Orang Jepang tuh sangat hati-hati sama makanan ya. Ada makanan yang dibolehin untuk makan mentah, ada makanan yang harus dimasak, itu sudah tertulis di paketnya mereka. Love your videos, thank you. Bekal wajib dari Indo buat bawa ke Jepang apa kak? Yang nggak bisa digantikan. Cabe kali ya, dalam bentuk cabe botol gitulah ya. Karena kan tumbuhan nggak boleh tuh. Kayak mungkin sambal bawang gitu-gitu. Itu dulu sih awal-awal, sekarang sih udah enggak. Karena sekarang udah nggak terlalu bergantung makan pedas atau enggak. Semuanya bisa kemakan. Palingan antangin sih. Kayak antangin, tolak angin gitu lumayan penting ya. Kalau Jepang buka border turis, aku akan buka kuota untuk travel guide di sana kah? Oh, untuk guide-nya, untuk pekerjaannya, atau untuk turisnya? Kalau untuk turisnya, karena aku biasanya dapat dari kantor. Kalau tanggalnya aku kosong, pasti aku iyain. Terus terakhir nih, Kamika ceritain dong awal mula memutuskan menjadi konten kreator. Aku udah bisa dibilang konten kreator belum sih? Udah kali ya yang kecil ya. Dari zaman belum ada konten, kayaknya aku udah model kreator deh. Karena dari kecil aku udah suka bikin-bikinan, bikin sesuatu dari nol. Pas jadi, ada yang pernah aku jualin ke orang, ada yang aku iseng nikmati sendiri foto, taruh di Instagram. Termasuk itu bikin makanan, bikin masakan gitu ya. Walaupun aku nggak jago masak sih. Kemudian setelah zaman konten, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok. Memang yang paling berkembang itu ya TikTok sih. Kayak yang tadi aku cerita, aku tuh nggak berharap banyak sih, cuma bikin doang karena aku suka ngelihatnya. Aku suka lihat orang terhibur, termotivasi, moodnya berubah dari yang kurang bagus jadi bagus. Aku di TikTok juga karena kehilangan pekerjaanku kan, gara-gara pandemi, turis nggak bisa masuk, akhirnya aku kehilangan pekerjaan. Sementara lah itu pasti balik lagi. Dan sambil menunggu ternyata aku punya hobi lain yaitu bikin video. Terus mulai videoku ada yang masuk For You page. Di situ mulai tahu bahwa oh ternyata sistemnya seperti ini. Kalau memang video kita menarik dan gak cuma sekali viral ya. Biasanya kan orang ada yang sekali viral videonya sampai kocak banget. Tapi yang lain-lain dia joget-joget misalnya. Atau something yang mungkin tidak berkaitan sama viralnya dia. Jadi makanya account dia nggak numbuh. Jadi tips buat teman-teman, kalau misalnya memang pengen bener-bener jadi konten kreator, harus ada ciri khas ya, harus ada niche kita bilangnya. Jadi orang itu tahu kalau mereka mau konten yang mengenai make up ke kamu. Konten yang ngobrol nggak jelas tapi lucu, menghibur itu ke kamu, dia akan cari kamu ya. Kalau aku kan kontennya lebih ke Jepang sama ke makanan kan. Karena aku suka dua itu, aku suka traveling, aku suka makan, aku suka segala yang berbau dengan Jepang lah. Jadi karena aku mulai tahu oh sistemnya TikTok seperti itu terhadap konten kita yang viral, di situ aku perlahan-lahan mulai membangun kualitas kontenku sendiri. Memang nggak sebagus konten kreator yang udah gede ya. Tapi setidaknya kita harus tahu orang tuh nyari apa sih di account kita, dan itu harus continuous ya, jangan stop. Kalau cuma sekali hilang juga nggak bakal berkembang. Jadi aku mulai memutuskan jadi konten kreator yaitu sejak aku tahu bahwa ternyata menyenangkan ya kalau video kita bisa menghibur banyak orang. Menghibur tuh banyak macam kayak yang tadi aku bilang ya. Memotivasi, mengubah mood dia yang jelek jadi bagus, menambah pengetahuan orang. Ya saling give and take aja. Yang mana aku nggak bisa bagi-bagi harta sih karena aku bukan crazy rich. Aku bahkan tidak rich. Jadi yang aku bisa kasih hanya bentuk berupa
hiburan melalui konten yang aku bikin. BTW, nasi gue udah habis. Itu teman-teman Q&A hari ini. Semoga semua senang dan puas dengan jawaban saya. Kalau tidak puas, jangan lupa nanti ada Q&A lagi sewaktu-waktu. Jadi jangan lupa untuk subscribe, follow aku di Instagram dan TikTok kalau belum ya. Terima kasih sudah menonton alias mitekurete arigatou gozaimashita. Jangan minasan. Bye-bye. Yeay, kalau kamu suka dengan beragam informasi tentang Jepang, jangan lupa untuk subscribe dan follow aku di Instagram dan TikTok.